Terima kasih. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk mempresentasikan dan memperkenalkan salah satu sumber energi terbarukan, yaitu thermoelectric generator atau yang kita sebut dengan TEG. Ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk membangkit listrik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, cadangan bahan bakar fosil terus menipis seperti minyak dan gas bumi, di mana sumber yang paling banyak digunakan namun tidak dapat diperbarui. Sumber energi alternatif sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan satu perangkat yang digunakan untuk dibuat dan digunakan oleh manusia sebagai energi terbarukan, yaitu thermoelectric generator atau TEG, peralatan generator untuk menghasilkan listrik. Konversi energi panas menjadi energi listrik sedang marak dilakukan oleh para peneliti, salah satunya menggunakan TEG tersebut. Thermoelectric generator atau TEG ini terdiri dari sisi panas dan sisi dingin, yang memungkinkan dapat mengalirkan elektron dari sisi panas ke sisi yang lebih dingin. Bisa kita lihat pada gambar, ini adalah sisi panas dan ini adalah sisi bagian yang dingin. Thermoelectric ini memiliki 3 efek, antara lain efek Seebeck, efek Peltier, dan efek Thomson. Seperti pada gambar di atas, penjelasan Seebeck terkait hal ini yakni jika kedua simpangan stabil pada temperatur berbeda, maka akan menghasilkan tegangan yang konduktivitas thermal air biasanya lebih tinggi daripada udara, sehingga koefisien perpindahan panas lebih maksimal. Efek Peltier merupakan kebalikan dari efek Seebeck, yakni perbedaan temperaturnya disebabkan oleh tegangan dan ketidakstabilan temperatur yang disebabkan oleh koefisien Seebeck merupakan efek Thomson. Dari sini, thermoelectric generator dibangun menggunakan prinsip dasar efek Seebeck, sehingga panas yang tersedia di bumi dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Kita bisa melihat modul dan bentuk thermoelectric generator pada gambar di bawah ini. Namun, kita coba untuk melakukan pengujian. Seperti dilihat pada gambar, dengan komponen-komponen yang terlihat pada sisi samping ini, ada pompa fluida panas dan fluida dingin, ada tangki untuk fluida panas dan fluida dingin, ada alat ukur voltmeter, ada valve atau keran, ada media fluidanya itu fluida dingin dan fluida panas. Kemudian kita menggunakan generator thermoelectricnya atau TEG. Sebelum mengetahui data hasil percobaan yang telah dilakukan, terlebih dahulu mengetahui dan menghitung parameter pengukuran yang akan dilakukan. Di antaranya, tegangan maksimal yang dihasilkan atau dari TEG ini, menurut datasheet untuk satu buah TEG memiliki kapasitas maksimal 150 derajat Celcius, dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 4,8 volt. Percobaan ini menggunakan 5 buah TEG yang disusun secara seri, sehingga kapasitas tegangan maksimal diasumsikan panas yang diberikan maksimal. Yang akan dihasilkan adalah dengan tegangan total sebesar 24 volt. Arus maksimal yang dihasilkan dari thermoelectric generator ini menurut datasheet untuk satu buah TEG memiliki dengan kapasitas maksimal 150 derajat Celcius, dapat menghasilkan arus listrik sebesar 669 mA. Namun, dalam pengujian ini penggunaan arus diabaikan. Hal ini dilakukan karena susunan rangkaian TEG ini berupa rangkaian seri, yang menurut hukum pembagi arus akan bernilai tetap apabila sebuah perangkaian disusun seri. Dari pengujian ini terbagi menjadi dua siklus, yakni siklus naik dan siklus turun. Siklus naik adalah percobaan di mana suhu awal dibiarkan sama dengan suhu ruang yang kemudian diberikan perlakuan pada masing-masing tabung fluida. Tabung 1 diberikan perlakuan panas, sedangkan tabung 2 diberikan perlakuan dingin. Siklus ini dilakukan selama 20 menit, dengan pembacaan hasil yang akan direkod per 2 menit. Kita bisa melihat hasil daripada pengujian ini pada tabel berikut. Berdasarkan hasil pengujian, didapatlah bahwa rata-rata kenaikan temperatur sekitar 4 derajat Celcius dan rata-rata penurunan temperatur 2 derajat Celcius. Perbedaan temperatur rata-rata
31 derajat Celcius dan tegangan yang dihasilkan rata-rata 5 volt. Kesimpulannya, pada percobaan selama 20 menit ini, tegangan tertinggi yang dihasilkan adalah 9,2 volt. Dan dapat terus meningkat berbanding lurus dengan perbedaan temperatur yang semakin besar. Semakin besar perbedaan temperatur, maka semakin besar tegangan dihasilkan oleh media tersebut. Untuk mendapatkan perbedaan temperatur yang tinggi, maka diperlukan suatu metode kontrol temperatur dengan mengatur valve atau tegangan atau keran DC. Penambahan temperatur thermoelectric generator ini secara seri dan paralel untuk mendapatkan tegangan listrik dan arus yang besar. Disarankan untuk membuat rangkaian charging sehingga tegangan dari media ini dapat disimpan pada suatu storage atau baterai. Terima kasih, itulah salah satu sumber energi terbarukan, yaitu thermoelectric generator yang coba saya jelaskan dan terangkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih.